Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di OTG Product Training di siang hari ini. Bersama saya Laura yang akan menjadi host Anda. Nah, teman-teman semua, hari ini luar biasa sekali ya. Saya lihat ada hampir sudah hampir 600 orang ya yang sudah masuk ke dalam Zoom. Teman-teman, yuk segera boleh dong sapa-sapa ya, kasih tahu saya Anda menonton acara hari ini dari mana ya. Ini udah banyak banget dari Banyuwangi. Wow, dari Surabaya. Waalaikumsalam Sidoarjo. Waduh, Ciputat juga ada ya. Makassar, Jakarta, Manokwari, Masya Allah jauh sekali. Ada yang dari luar negeri? Ada? Kayaknya ada nih, mungkin kelewat saya. Oh, dari luar planet juga ada ya, planet Bekasi. Malaysia, wow, Payakumbuh, wah ini kampung halaman saya nih, Padang ya, Sumatera Barat ya. Cisoka, Tangerang, oke, luar biasa sekali Bapak Ibu semua. Nah, siang hari ini ya, kita akan ini spesial sekali karena ini adalah training perdana tentang produk yang dibuka untuk umum ya. Dan kenapa saya bilang spesial karena formatnya berbeda Bapak Ibu, karena formatnya adalah interaktif. Jadi Anda bisa siapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik Anda terkait tentang apa yang nanti disampaikan oleh pemateri kita ya, yang sangat luar biasa nih. Saya udah siapkan pemateri yang luar biasa untuk Anda semua, yang kita akan membahas tentang nutrisi ya, nutrisi untuk stamina dan imunitas tubuh. Nah, saya tahu banget nih saat ini tentang nutrisi, imunitas ini udah menjadi topik yang hot banget gitu ya, dibahas di mana-mana. Nah, Anda pasti punya begitu banyak pertanyaan. Siapkan pertanyaannya teman-teman, Bapak Ibu semua, nanti silahkan ditanyakan di kolom komen ya, dan di akhir acara saya akan membacakan satu persatu dan akan dijawab oleh pemateri kita yang sangat luar biasa. Oke, siap? Nah, saya nggak mau berlama-lama ya, saya akan langsung memulai ya acara product training siang hari ini yang menghadirkan ya seorang wanita muda ya, usia masih 32 tahun. Beliau memiliki background seorang apoteker, pernah bekerja sebagai sales dan marketing di bidang farmasi, dan bersama suaminya, beliau membangun bisnis konvensional di bidang edukasi bisnis. Dan saat ini beliau adalah Certified Trainer of New Skin Indonesia. So, beliau adalah orang yang paling tepat untuk menjelaskan tentang ilmu nutrisi ini, teman-teman. Nah, untuk itu saya akan segera panggilkan, siapkan buku catatan Anda, siapkan alat tulis Anda, dan siapkan telinga, hati, dan pikiran Anda untuk belajar. Oke, karena saya yakin sekali ilmu siang hari ini akan sangat bermanfaat untuk Anda dan keluarga dan orang-orang yang Anda cintai. Baiklah, saya panggilkan kepada Mbak Daniela Prima Mustika. Sudah hadir, Mbak? Oke, sudah. Oke, silahkan Mbak Tika. Oke, terima kasih Mbak Laura sudah membuka dengan sangat baik sekali. Terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan diri, udah hadir di tempat ini. Wow, kita ada 700-an orang loh di sini. Jadi saya mengapresiasi sekali teman-teman sudah mempersiapkan dirinya, sudah hadir di tempat ini ya, walaupun kita terbatas melalui gadget kita masing-masing, tapi saya mengapresiasi sekali teman-teman yang sudah hadir di Zoom kali ini, karena saya yakin kita semua ingin sama-sama belajar ya. Saya sendiri juga masih banyak belajar, dan saya appreciate sekali teman-teman yang ingin belajar bersama-sama dengan saya ya. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat. Tetapi boleh ya kalau saya mau cerita sedikit tentang saya, memperkenalkan diri dulu. Nama saya Daniela Prima Mustika yang tadi sudah diberi tahu juga sama Mbak Laura. Background saya apoteker teman-teman. Jadi memang dulu saya mengambil sekolah farmasi dan juga mengambil apotekernya juga ya. Jadi memang saya background-nya adalah farmasi, apoteker, tetapi memang saya tidak fokus di klinis, tetapi saya fokusnya adalah di bidang teknologi. Jadi ketika saya diperkenalkan oleh Dr. Yuliasari ya ke Pharmanex, wow itu saya melihat Pharmanex itu bukan bukan yang main-main gitu ya, karena memang kalau mungkin ada teman-teman dokter di sini juga yang ada background farmasi juga di sini, mungkin paham ya yang namanya suplementasi kadang-kadang kita suka memandang sebelah mata karena
karena memang standar suplementasi itu tidak setinggi yang ada saat ini gitu ya. Jadi memang kalau dulu kita bicara tentang suplementasi itu kayak cuma dipandang sebelah mata, tetapi begitu saya melihat Pharmanex dan teknologi yang ada di baliknya, itu yang membuka mata saya bahwa wow, ternyata saya mainnya kurang jauh. Ya, jadi akhirnya itu yang membuat saya jatuh cinta dengan Nuskin, karena Nuskin itu keren sekali, sudah punya teknologi yang luar biasa, dan ini yang akan saya bagikan juga ke teman-teman dalam kaitannya tentang bagaimana kita menjaga diri kita, menjaga stamina tubuh kita ya. Karena kalau di masa-masa sekarang nih kayaknya kita bertebaran nih kabar-kabar buruk gitu ya. Orang-orang terdekat kita sudah mulai terpapar. Ya, kita ingin meningkatkan stamina tubuh kita, kesehatan tubuh kita dengan nutrisi yang baik, karena pada prinsipnya kalau kita bicara tentang nutrisi, ini mungkin teman-teman bisa catat ya. Kalau kita memberikan nutrisi yang baik ke badan kita, maka badan kita pun akan merespon dengan organ tubuh yang lebih baik, fungsi yang lebih baik ya, sehingga kita itu lebih sehat. Itu adalah prinsip dari nutrisi ya. Ini akan saya bagikan kepada teman-teman. Oke, sebentar saya mau share slide saya. Apakah Mbak Tika, maaf banget aku potong sedikit ya. Oh Aku ya, lupa menyampaikan. Ini penting sekali teman-teman karena ini informasi yang akan dibagikan ini memang spesial untuk Anda yang hadir dalam ruangan Zoom. Jadi mohon untuk tidak mengcapture ya atau kemudian men-share ke dalam sosial media Anda dan juga tidak merekam. Dan ruangan Zoom ini sangat terbatas hanya untuk 1.000 peserta. Jadi kalau memang informasi ini penting, segera kontak satu-satu orang-orang yang Anda rasa memang butuh informasi ini untuk masuk segera. Ya, ini sudah 838 peserta. Ya, jadi mohon tidak capture, merekam maupun men-share ke sosial media. Ya, terima kasih. Silakan Mbak Tika. ya, terima kasih Mbak Laura. Ya, jadi untuk teman-teman ya, minta tolong karena saya percaya nih sama teman-teman semua yang ada di tempat ini untuk tidak merekam dan tidak mengcapture apapun yang akan disampaikan, karena kita ingin menjaga teman-teman juga sebenarnya ya. Kita ingin menjaga teman-teman karena informasi ini bukan informasi yang rahasia sebenarnya. Informasi ini adalah informasi yang bisa teman-teman dapatkan di luar sana, tetapi saya tidak ingin kalau ada yang mengkaitkannya dengan COVID, karena dari perusahaan sendiri pun sudah melarang keras ya, tidak mengkaitkan apapun yang kita jual Pharmanex dengan COVID ya, tetapi kita mau membuka mata kita, membuka wawasan kita bahwa dengan kita meningkatkan nutrisi kita yang kita masukkan ke dalam tubuh, itu juga akan mempengaruhi imunitas kita dan stamina kita dalam menghadapi apapun. Sebenarnya bukan hanya COVID aja ya, tetapi penyakit apapun, virus apapun ya, itu kita kayak badan kita sudah dipersiapkan gitu loh ya. Jadi mohon teman-teman untuk tidak mengcapture ataupun tidak menyebarkan ke sosial media ya. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang ingin ada orang-orang yang dirasa butuh sekali informasi ini, udah langsung undang aja mumpung masih ada slotnya ya. Baik, kita akan mulai tentang Pharmanex. Jadi apa sih Pharmanex itu? Jadi sebenarnya Pharmanex adalah sebuah perusahaan ya, dia itu fokusnya bukan di pengobatan ya, tetapi fokusnya adalah di preventif, karena kalau kita bicara tentang kefarmasian gitu ya, itu di mana saya berkecimpung, itu memang kebanyakan kita bicara tentang pengobatan suatu penyakit ya, entah itu mengurangi gejalanya atau ada intervensi khusus untuk mengakali metabolisme kita sehingga tubuh lebih cepat sembuh. Nah, jarang sekali perusahaan farmasi yang bermain di bidang pencegahan lah ya kita bilangnya. Jadi untuk preventifnya, dan salah satunya adalah Pharmanex ini. Jadi Pharmanex awalnya dia memang perusahaan yang fokusnya adalah di bidang preventif. Karena kalau misalnya kita sudah sakit, itu memang ya biayanya akan lebih besar gitu ya. Lalu juga kitanya juga pasti lebih panik, nggak bisa kerja juga, nggak bisa menghasilkan uang. Jadi kita lebih baik mencegah saja lah ya. Kita nggak apa-apa investasi sedikit dalam bidang pencegahan, sehingga kita bisa mempertahankan kondisi tubuh kita biar lebih sehat. Jadi kalau misalnya kerja juga lebih produktif gitu ya. Jadi memang
Di tahun 96 Pharmanex sendiri memformulasikan sebuah standar yang luar biasa tinggi, itu kita sebutnya sebagai 6S quality, di mana 6S ini itu kita berbicara tentang suatu standar ya, standar dalam pengembangan produk, dalam pengemasan produk, karena ini yang menjamin keamanan dan juga efektivitas dari sebuah produk yang kita konsumsi khususnya ya, karena kalau misalnya kita mengkonsumsi obat-obatan atau suplementasi apapun, kalau standarnya aja kita tidak bisa pastikan, nah itu bahaya banget. Ya, jadi kita punya yang namanya 6S quality, di mana ini adalah sebuah standar yang diciptakan oleh Pharmanex, di mana untuk memastikan keamanan dan juga efektivitas dari produk-produknya. Nah, apa saja 6S itu? Ini teman-teman bisa baca sendiri. Yang pertama adalah proses seleksinya. Ya, seleksi ini itu untuk mendapatkan produk yang terbaik. Biasanya kalau di penelitian-penelitian itu kita punya banyak sekali penelitian-penelitian, jurnal-jurnal ilmiah yang berisi tentang kira-kira nih produk apa ya yang terbaik gitu, yang untuk misalnya kayak meningkatkan stamina atau misalnya kita ingin meningkatkan antioksidan kita. Biasanya di proses seleksi ini kita melakukan yang namanya studi jurnal gitu ya, studi di mana kita mengumpulkan nih data-data dari seluruh dunia, kira-kira mana nih produk yang akan kita ambil. Misalnya katakanlah kayak teh hijau ya, kita sudah tahu kalau yang namanya teh hijau itu memang mengandung antioksidan yang tinggi. Nah, makanya para peneliti di Pharmanex itu mencari deh sumber-sumber datanya seperti apa. Oh, memang ternyata teh hijau mengandung antioksidan yang tinggi, sehingga akhirnya prosesnya masuk ke proses yang kedua, yaitu mencari sumber bahan bakunya. Karena sumber bahan baku ini menentukan dari kualitas produk itu sendiri, teman-teman ya. Jadi sumber bahan bakunya dicari, kira-kira dari seluruh dunia perkebunan teh yang mana yang bisa menghasilkan antioksidan tertinggi. Jadi kita nggak main-main cari sumbernya, teman-teman ya. Sumbernya dicari yang paling efektif yang mana, yang paling tinggi substansinya itu yang mana, itu kita cari sumbernya. Lalu yang ketiga, spesifikasi kimia dari bahan-bahannya. Oh, ternyata di dalam teh hijau itu yang bikin yang bikin antioksidan tinggi itu karena dia ada katekinnya. Oke, kita cari tuh katekinnya itu yang seperti apa. Nah, kita harus tahu dulu. Jadi dicari spesifikasi kimianya seperti apa. Karena bisa jadi dia sama-sama antioksidan, tetapi kalau misalnya ada struktur-struktur kimia yang berbeda, itu nanti akan dipisahkan gitu. Jadi memang kita cari yang paling poten lah ibaratnya gitu ya. Lalu yang keempat, proses standarisasi. Ya, standarisasi ini kita bicara tentang bagaimana kita mengekstraksinya, ya, pemurniannya, sehingga kita punya teh hijau, misalnya kita punya teh green 97, itu memang polifenolnya yang paling tinggi, ya. Kita sudah murnikan sedemikian rupa dan kita buang gitu, karena kan di dalam teh hijau itu ada bahan-bahan yang lain yang tidak baik di tubuh gitu, misalnya kayak ada kafeinnya. Nah, itu dipisahkan tuh, dibuang. Makanya kita punya teh green itu memang murni sekali polifenolnya ya. Jadi sudah pasti bisa meningkatkan kadar antioksidan di badan kita ya. Jadi ada standarisasinya dari pengemasan, dari proses pemurniannya gitu ya. Semuanya terstandar sehingga kita bisa memastikan setiap kapsul yang ada di dalam produk Pharmanex itu sudah pasti dosisnya sama semua. Jadi kita nggak usah deg-degan gitu. Karena kalau misalnya kita cuma menggunakan suplementasi yang tidak terstandar, misalnya kayak herbal-herbal yang banyak lah ya di luar sana, yang cuma ekstrak dikeringkan lalu dikapsulkan. Nah, kita tuh tidak bisa memastikan apakah setiap kapsulnya itu mengandung bahan aktif yang sama. Gitu. Makanya hati-hati untuk kita semua kalau suka mengkonsumsi yang namanya herbal-herbal gitu ya, apalagi yang kita suka beli di luaran yang hanya mengandung ekstrak saja tapi tidak ada standarisasinya. Karena kadang-kadang di labelnya itu cuma dibilang oh mengandung ekstrak apa
gitu sekian gram. Nah, hati-hati ya teman-teman karena tidak semua herbal itu aman untuk kita konsumsi. Jadi hati-hati. Lebih baik kita mengkonsumsi yang memang sudah terstandar semuanya, per kapsulnya jelas isinya apa ya dan mengandung berapa banyak sehingga kita bisa memastikan apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita itu aman ya. Makanya yang kelima adalah kita ngomongin tentang safety, kita ngomongin keamanan ya. Makanya Pharmanex itu sangat concern sekali dengan keamanan produknya karena kita benar-benar menganalisa ada nggak kontaminannya, ada nggak cemarannya ya. Nanti kita akan belajar juga dari beberapa produk Pharmanex yang akan saya bagikan itu sampai benar-benar distandarkan semua, bahkan cara pembiakannya ya itu semuanya distandarkan sehingga apa? Sehingga kita bisa memastikan bahwa produk kita itu aman dan bebas cemaran ya, bebas dari kontaminan yang berbahaya untuk tubuh jangka panjang. Sehingga apa? Sehingga kita punya produk itu aman-aman aja kalau kita gunakan jangka panjang ya. Kita nggak usah jauh-jauh lah ya. Kalau kita melihat leader-leader kita ya kayak PIC dari acara ini Dr. Fusi sudah 11 tahun dan saya rasa dalam 11 tahun itu pasti mengkonsumsi Pharmanex dan beliau sehat-sehat saja dan makin muda kayaknya ya. Jadi memang aman kita konsumsi untuk jangka panjang teman-teman ya, dan juga membuktikan efikasinya karena kita punya data ilmiahnya, kita punya uji klinisnya. Dan uji klinisnya itu sudah yang double blinded. Jadi kayak kita itu nggak tahu. Jadi kayak misalnya kalau misalnya teman-teman dalam uji klinis yang beneran ya, yang double blinded, itu teman-teman ketika diberikan tablet gitu ya, teman-teman nggak tahu itu isinya apa. Apakah itu placebo atau itu produknya beneran, itu teman-teman nggak akan tahu. Bahkan perusahaan yang mengujinya itu juga nggak tahu. Perusahaan Pharmanex-nya pun juga nggak tahu karena kita ingin mendapatkan data yang benar-benar apakah ini bisa amankah atau efektifkah ya, itu akan ada datanya dan itu semuanya kita nggak tahu isinya apa, yang mempersiapkan saja yang tahu ya. Jadi nanti tiba-tiba ada data yang sudah keluar, nah itu adalah uji klinis yang tertinggi yang biasanya kita gunakan di pengobatan biasanya. Tetapi karena Pharmanex sudah sangat-sangat punya standar yang sangat tinggi sekali, Pharmanex pun juga melakukan yang namanya double blinded uji klinis. Dan itu yang membuat saya tuh melek banget sama yang namanya Pharmanex, cinta sekali sama yang namanya Pharmanex. Nah, karena saya ketika mengkonsumsinya sudah merasa aman gitu. Ya karena sudah ada uji klinisnya, keamanannya udah pasti terjamin, sudah pasti terstandar, ya udah minum aja. Ya, jadi ini adalah Pharmanex itu bukan produk yang kaleng-kaleng ya teman-teman, beda sekali sama produk-produk herbal di luar sana ya. Walaupun sama-sama dari bahan alam, tetapi kita punya standar yang sangat-sangat tinggi yang menunjukkan bahwa kita sendiri nggak main-main loh sama produk yang dihasilkan ya. Nah, oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya. Kita akan membahas tentang bagaimana soal nutrisi ya. Nutrisi ini saat ini tuh kayaknya sedang sedang booming sekali, banyak sekali influencer juga yang ngomongin tentang nutrisi, cara makan ya, kayaknya gampang sekali kita mencari informasi tentang nutrisi. Pola makan yang baik, pola hidup yang baik kayaknya gampang sekali. Tetapi kita sering abai ya. Kita sering abai karena kalau apa yang kita masukkan ke dalam mulut itu lebih penting daripada apa komposisi yang kita makan, benar nggak? Coba sekarang saya mau tanya sama teman-teman semua ya, teman-teman silahkan bisa berinteraksi dengan saya di kolom chat. Saya mau tanya, siapa di sini yang masih makan nasi goreng, pakai mie goreng, tambah kerupuk pula? Ayo, siapa yang mau mengaku dosa? Ya teman-teman, karena kadang-kadang kita itu cuma mentingin apa yang enak di mulut ya, tapi tidak memperhatikan komponen yang kita makan ya. Dulu iya, saya juga dulu iya, karena dulu saya mindsetnya adalah yang namanya nasi itu ya nasi gitu, kalau belum makan nasi ya belum makan gitu kan. Apalagi kalau misalnya saya orang Jawa, dibesarkan di keluarga Jawa, masih banyak saudara-saudara saya tuh yang punya pemahaman seperti itu loh. Kalau belum makan nasi, ya belum makan. Padahal sebelumnya sudah makan mie ayam, sebelumnya udah makan roti. Tapi kalau belum kena nasi, namanya belum makan. Waduh, itu bahaya sekali ya. Teman-teman, jangan salah ya. Karena kita kalau kita mau membuka mata saja ya, di sekitar kita itu yang namanya anak-anak muda sudah banyak sekali yang kena penyakit degeneratif. Karena apa? Ya bayangin aja, setiap tahun
dalam hidup kita gitu ya, dihajar sama pola makan yang tidak benar. Sehingga apa? Akhirnya ya tubuh udah kepayahan hingga akhirnya sakit. Jadi wajar aja kalau kita banyak sekali menemukan penyakit-penyakit degeneratif gitu ya, yang dulu waktu kecil kita mungkin melihat atau belajarnya waktu di pelajaran IPA dulu ya, itu belajarnya kalau penyakit degeneratif ya yang sudah lansia gitu ya, 60 tahun ke atas sudah mulai sakit-sakitan tuh wajar. Nah, tetapi sekarang kalau kita membuka mata itu banyak sekali, bahkan ada salah satu kawan saya yang sudah meninggal karena itu tadi pola makan yang tidak benar sehingga penyakit degeneratif itu menyerang lebih awal gitu. Jadi teman-teman, saya harap di sini semua mulai melek ya tentang apa yang kita makan, karena kita makan itu bukan hanya sekedar makronutriennya saja, tetapi kita juga perlu melihat apa mikronutrien yang ada di dalamnya ya. Ini teman-teman bisa lihat sendirilah ya, kalau kita butuh juga vitamin A, kita butuh juga vitamin-vitamin yang lain, butuh mineral-mineral yang lain, kita butuh kalsium, kita butuh magnesium, kita butuh zat besi yang banyak sekali ada di sayuran dan buah ya. Jadi teman-teman perhatikan apa yang kita makan ya, karena apa yang kita makan itu menentukan bagaimana pola hidup kita dan juga kesehatan kita ke depannya ya. Baik, jadi kalau teman-teman sudah bisa mengkonsumsi buah dan sayur setiap hari ya, itu bagus. Tetapi saya ingin bertanya sama teman-teman sekalian, apakah teman-teman mengkonsumsi buah dan sayur itu minimal 5 porsi setiap harinya? Karena ternyata untuk bisa memenuhi mikronutrien ya, khususnya vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh setiap hari, itu kita perlu makan 5 porsi sayur per harinya, 5 porsi sayur dan buah per hari. Wow, itu banyak sekali dan kayaknya ngebayangin aja udah kenyang gitu ya. Jadi siapa yang pernah memastikan bahwa saya sudah makan 5 porsi buah dan sayur per hari? Karena gini teman-teman, kita itu butuh yang namanya kecukupan vitamin dan mineral harian yang harus kita masukkan setiap hari untuk memastikan badan kita itu punya fungsi ya sesuai dengan apa yang sudah di setting gitu ya sama Tuhan. Makanya kita harus makan itu sesuai dengan angka kebutuhan gizi kita gitu ya. Ini adalah sedikit pengenalan tentang angka kecukupan gizi. Ini adalah ngomongin tentang berapa banyak sih sebenarnya vitamin mineral harian yang harus kita masukkan ke dalam tubuh kita ya. Jadi itu sebenarnya banyak sekali. Oke, ada pertanyaan, satu porsi buah sayur itu sebanyak apa? Itu sebanyak sekitar satu piring ya, satu piring. Itu harus kita makan 5 kali sehari gitu ya, 5 porsi sehari. Nah, akhirnya ini adalah kebutuhan kecukupan gizi berdasarkan berdasarkan usia kelompok umur gitu ya. Ini bisa dilihat saja per harinya seperti apa ya, lalu juga ini juga ke kelompok umurnya ya, mengenai vitamin dan mineral harian yang perlu kita masukkan ke dalam tubuh kita. Dan sekarang saya mau tanya, siapa yang sudah memenuhi, yakin gitu ya, yakin sudah memenuhi kecukupan gizi harian kita sehari-hari dalam makanan yang kita makan? Ya, siapa yang sudah begitu? Kalau saya mau mengaku dosa, saya nggak mungkin makan sebanyak itu. Ya, saya nggak mungkin makan sebanyak itu sayur dan buah. Saya nggak mungkin makan 5 kali sehari, itu kayaknya nggak mungkin ya. Makanya kenapa akhirnya banyak sekali mulai ada penyakit-penyakit yang kita rasakan, bukan hanya ngomongin COVID ya, ini ngomongin tentang penyakit apapun, khususnya penyakit-penyakit degeneratif. Karena dalam makanan kita sehari-hari itu ternyata tidak cukup kebutuhan gizinya. Ya, kalau kita tidak menutrisi badan kita dengan baik, ya tadi yang di awal-awal saya ceritakan bahwa prinsipnya adalah ketika kita makan atau memberikan nutrisi yang baik ke badan kita, maka badan kita akan merespon dengan fungsi organ yang lebih baik. Kalau kita nggak kasih nutrisi yang baik ke badan kita, ya wajar kalau mulai ada yang namanya penurunan fungsi organ, sehingga mulai ada sakit ya, mulai ada hal-hal yang buruk yang terjadi dalam badan kita. Karena apa?
Hal paling dasar karena mereka tidak mendapatkan nutrisi yang cukup dari apa yang kita makan. Ya, oleh karena itu teman-teman, yang namanya suplemen makanan saat ini tuh sangat-sangat menjadi kebutuhan. Supaya apa? Supaya kita itu melengkapi nutrisi dalam dalam pola makan kita, gitu loh, supaya angka kecukupan gizi kita, nutrisi harian yang harusnya diperlukan sama tubuh itu semuanya tercukupi. Karena nggak mungkin ya, sekali lagi nggak mungkin kita mendapatkan semua yang dibutuhkan oleh tubuh hanya dalam pola makan saja ya. Jadi memang tidak mungkin, akhirnya kita harus menambahkan dari luar ya, menambahkan dari luar berupa suplementasi makanan. Karena memang nggak mungkin kita makan makanan sehat konsisten gitu ya setiap hari itu kayaknya tidak mungkin ya. Lalu juga makan porsi 5 porsi sayur dan buah untuk memenuhi kebutuhan mineral dan juga kebutuhan vitamin kita itu kayaknya nggak mungkin juga. Jadi memang kita perlu sekali melihat bahwa memang kita butuh yang namanya suplementasi makanan ya. Karena apa? Karena kita itu harus memastikan asupan nutrisi esensial itu cukup untuk tubuh kita setiap harinya ya. Lalu mengapa kita butuh suplementasi ya? Yang pertama memang kita tidak cukup ya mendapat nutrisi dari makanan, lalu yang kedua adalah penuaan teman-teman ya. Semakin kita menua ya, saya percaya di sini semuanya pasti akan menua, bahkan setiap detik, setiap menit yang berjalan itu kita sedang aging gitu ya. Nggak mungkin ada yang seperti apa tuh yang kayak di film apa tuh yang makin muda itu kayaknya nggak ada ya. Jadi pasti akan menua. Dimana ketika kita menua, namanya metabolisme itu akan semakin pelan ya, semakin pelan, terus penyerapan nutrisinya juga tidak semakin oke waktu kita muda, itu kan pasti akan beda sekali. Dan ketika kita semakin menua, pasti yang namanya metabolisme melambat, lalu penyerapan nutrisinya sudah mulai tidak maksimal, sehingga memang kita perlu membantu dari suplementasi makanan. Kenapa? Karena suplementasi makanan itu memang kita formulasikan secara khusus supaya mudah sekali dicerna oleh pencernaan kita gitu, sehingga nutrisi yang masuk itu nggak sia-sia. Jadi memang bisa diserap sehingga memperbaiki lagi fungsi tubuh kita gitu. Karena penuaan ini tuh bukan apa ya, bukan ngomongin kulit keriput aja loh teman-teman. Kita tuh perlu concern dengan apa yang di dalam badan kita juga gitu ya. Kalau kita semakin menua, fungsi kita, fungsi organ tubuh itu pasti akan juga mulai melambat. Ya, makanya kita perlu concern kasih makan ke badan kita itu harus lebih hati-hati gitu loh. Dan kita memberikan nutrisinya juga harus yang memang mudah dicerna sama badan kita. Sehingga apa? Sehingga organ-organ tubuh kita sendiri tidak kekurangan nutrisi, ya. Makanya kita perlu yang namanya suplementasi. Lalu juga kayak makan tidak teratur, terus juga faktor stres, gaya hidup yang tidak sehat itu juga mempengaruhi bagaimana tubuh kita itu bekerja ya. Semakin kita bukan jarang tidur ya, banyak begadang gitu ya, apalagi kayak sekarang kayaknya untuk teman-teman leader kayaknya kalau saya perhatiin di sosial media tuh kayaknya jam 12, jam 1 ya masih on gitu ya. Jadi kalau gaya hidup kita sehari-hari seperti itu kasihan ya sebenarnya badan kita terlalu diforsir untuk kerja gitu loh. Padahal kita juga butuh istirahat ya, kita butuh mengistirahatkan badan kita juga sehingga yang namanya pembuangan racun-racun dari tubuh kita juga bisa berjalan ketika malam hari. Nah, makanya kita juga butuh bantuan suplementasi. Untuk apa? Kalau kita badannya itu sering kita buat kerja keras gitu ya, maka nutrisi yang dibutuhkan juga bukan yang standar-standar lagi. Butuh lebih ya. Makanya udah yang standar-standar aja tidak tercukupi, apalagi kita forsir terus badan kita, pasti butuh asupan nutrisi yang jauh lebih banyak dibandingkan yang standar-standar aja gitu ya. Jadi memang akhirnya kesimpulannya apa? Kita butuh sekali yang namanya suplementasi makanan. Untuk apa? Untuk menjaga kesehatan. Jadi kalau kita bicara tentang menjaga kesehatan, ada 3 pilar yang teman-teman harus tahu. Yang pertama ada pola makan ya. Sebisa mungkin kalau teman-teman sudah mengetahui informasi ini ya, udah mendapatkan pengetahuan tentang ini, yuk kita jaga makanan kita baik-baik ya. Kita perhatikan nutrisi yang ada di dalam piring kita, pastikan piring kita itu adalah makanan-makanan yang sehat, sebisa mungkin makanan-makanan yang fresh, apalagi kalau kayak sekarang ini lebih baik hindari lah ya makanan-makanan yang dipanaskan kembali, karena makanan-makanan yang dipanaskan kembali itu nutrisinya banyak yang hilang. Jadi enak di mulut,
tapi nggak ada nutrisinya, ya sayang gitu loh ya. Jadi kita perhatikan pola makanan kita. Kalau misalnya masak di rumah ya masak yang fresh ya, sayuran jangan terlalu lama dimasaknya supaya nutrisinya tetap ada. Dan kalau bisa ya udah langsung dihabiskan. Jadi tidak dipanas-panasin lagi sehingga apa nutrisinya juga setidaknya masuk juga dari makanan ya. Benar Mbak Septi. Sayur lodeh kalau pakai dipanasin tuh makin enak apalagi sudah 2-3 hari. Waduh, itu sedep banget tuh kayaknya. Tapi nggak sehat ternyata ya. Jadi kita mulai perlu memperhatikan apa yang kita makan. Lalu juga gaya hidup. Apalagi sekarang kalau kayak saya itu banyak di rumah ya. Udah mulai jarang olahraga. Ini gym lagi ditutup juga karena COVID lagi tinggi-tingginya, jadi mau nggak mau ya kita gerak lah ya di rumah ya, nggak usah di depan laptop atau di depan gadget terus, kita sesekali bergerak. Sekarang itu kalau mau ngomongin olahraga tuh banyak di YouTube itu banyak, kita tinggal puter aja ya 5 menit, cari yang 2-3 menit juga ada, 5 menit bergerak dulu ya. Yang penting kita menjaga pola hidup kita yang sehat gitu ya, gaya hidup yang aktif, supaya apa? Kalau kita banyak bergerak itu ternyata ngaruh ke pencernaan kita loh. Kalau ngaruh ke pencernaan kita, metabolismenya makin cepat gitu ya. Itu penyerapan nutrisinya juga semakin baik. Karena percuma teman-teman kita pola makannya baik gitu ya, terus kita kasih suplementasi juga, tapi gaya hidupnya tidak aktif. Itu kasihan, pencernaan kita tuh makin melambat. Jadi penyerapannya juga tidak maksimal. Sayang aja gitu loh, ya. Udah beli suplemen mahal-mahal, kita sudah ngatur pola makan, tapi tidak diimbangi dengan gaya hidup yang aktif. Jadi akhirnya kenapa? Jadi akhirnya ya penyerapannya juga minimal banget gitu, kasihan ya. Jadi kita harus seimbangkan ketiga pilar ini ya, pola makannya, gaya hidupnya, dan suplementasi juga harus kita masukkan ke dalam tubuh kita ya. Jadi udah paham ya teman-teman sampai sini ya? Baik, kita lanjutkan. Jadi ini merangkum saja. Jadi suplemen makanan adalah sebuah produk yang kita rekomendasikan untuk melengkapi pola makan kita, untuk memastikan asupan nutrisi esensialnya itu cukup ya untuk sehari-hari. Ya, lalu kita juga perlu mendapatkan asupan misalnya vitamin, mineral, fitonutrien ya, entah itu dari herbal kayak yang kita punya atau konsentrat atau ekstrak apapun itu juga kita perlu pastikan masuk ke dalam badan kita ya. Sehingga apa? Sehingga kita kecukupan nutrisinya itu terjaga setiap hari. Nah, ini adalah suplementasi yang mengandung kalau saya bilangnya tuh udah paket lengkap ya. Jadi sudah ada vitaminnya, ada mineralnya, udah paling komplit ya, udah paling komplit dan hanya 4 tablet itu kecil sekali sebenarnya. Kalau mau kita bandingkan, saya pernah tuh mencari ya, karena kebetulan sebelum saya kenal LifePack itu saya juga sudah terbiasa mengkonsumsi salah satu suplementasi yang isinya tuh mirip dengan LifePack. Tetapi memang tidak selengkap LifePack. Jadi kalau LifePack kalau di kardusnya itu kan ada 2 kolom ya. Itu cukup untuk yang 1 kolom tuh semuanya ada dan mirip-mirip lah isinya gitu. Itu aja tabletnya gede teman-teman, lebih besar dari LifePack dan itu saya konsumsi setiap hari. Dan kalau misalnya waktu itu saya pernah cari-cari ya, iseng sebenarnya. Iseng cari-cari di apotek gitu ya. Kita nggak usah bicarakan brand apotek ya apa. Saya iseng cari suplemen-suplemen lain yang melengkapi yang se-LifePack lah pokoknya. Tahu nggak teman-teman, saya tuh menemukan kalau misalnya saya ingin melengkapi ya nutrisi dari yang selengkap LifePack gitu ya, itu saya perlu beli 7-9 suplementasi yang berbeda. Ya, 7-9 suplementasi yang berbeda. Artinya apa? Artinya saya harus nelen tabletnya lebih banyak. Harganya juga lebih mahal ya, karena kan beli 7-9 suplemen yang berbeda dengan harga yang bervariasi, itu boros banget, betul. Jadi udah makin banyak kaplet yang harus diminum gitu ya, terus juga boros karena makin mahal. Itu kalau nggak salah kemarin saya hitung-hitung sekitar hampir 2 jutaan, 7-9 produk yang berbeda. Ya lumayan banget gitu loh, dibandingkan LifePack 600 ribuan, itu sudah lengkap semuanya. Jadi wah udahlah ya, kalau ada yang masih bilang LifePack mahal, ya silahkanlah cari 7-9 produk yang lain. Lebih mahal gitu. Jadi LifePack itu sudah sangat murah sekali dengan nutrisi yang paling komplit karena di sini itu punya lebih dari 40 jenis antioksidan teman-teman ya, menyediakan sejumlah vitamin mineral yang pastinya tidak mungkin terpenuhi dari pola makan. Lalu juga
meningkatkan keseluruhan jaringan pertahanan antioksidan ya perlindungan tubuh karena akibat dari radikal bebas. Jadi memang kita punya antioksidan tuh komplit sekali. Mungkin teman-teman di sini ada yang bertanya-tanya, yang namanya antioksidan kan cuma vitamin A, vitamin C, vitamin E gitu kan, taunya cuma itu. Padahal teman-teman yang namanya antioksidan tuh banyak banget ya. Bukan hanya vitamin-vitamin itu aja, tetapi banyak sekali yang namanya antioksidan yang seharusnya kita juga masukkan ke dalam tubuh kita. Makanya kalau teman-teman lihat ya, ini sering sekali dari klien-klien saya yang protes gitu ya. Begitu nyampe barangnya lihat, oh vitamin C-nya kok cuma sekian gitu kan, vitamin E-nya kok cuma sekian, berarti saya kurang dong antioksidannya. Baru saya kasih tahu, Ibu, nggak usah khawatir karena yang namanya Life Pack itu antioksidannya lebih dari 40 jenis. Jadi nggak usah khawatir. Walaupun misalnya vitamin C-nya kelihatannya cuma sedikit, vitamin E-nya cuma sedikit, ya memang itu yang diperlukan sama tubuh kita. Kalau kelebihan ya nanti akhirnya dibuang, gitu kan sayang kan? Nah, kita bisa mendapatkan antioksidan lain dari mana? Ya dari komponen lain yang ada di dalam Life Pack. Misalnya apa? Kita itu ada quercetin. Nah, quercetin itu juga antioksidan. Kalau ada yang namanya banyak lah ya di Life Pack itu antioksidan semua teman-teman ya. Ada alpha lipoic acid juga, itu juga flavonoid antioksidan juga ya. Jadi kita punya perlindungan antioksidan itu nggak cuma dari vitamin aja tapi sudah banyak banget dan itu saling melengkapi perlindungannya untuk tubuh kita ya. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya ngelihat gitu kok cuma sedikit gitu ya vitamin C-nya, vitamin E-nya, vitamin A-nya kok cuma sedikit. Tenang ya, karena kita perlindungannya tuh justru bala tentaranya tuh banyak gitu loh. Yang tadinya misalnya kalau kayak vitamin A, vitamin C, vitamin E itu cuma kayak prajurit-prajuritnya lah, kita juga di backup sama jenderal-jenderal yang lain. Jadi perlindungan tubuh kita tuh jauh lebih komplit ya. Makanya kita punya Life Pack tuh keren banget ya. Coba ketik di kolom chat, keren banget. Oke, ya jadi kita menyediakan vitamin, antioksidan, mineral, dan campuran karotenoid yang lebih dari 20 flavonoid, ya ada alpha lipoic acid juga, dan ini juga bagus sekali alpha lipoic acid itu untuk teman-teman yang mungkin punya diabetes atau punya saudara yang diabetes. Itu bagus sekali karena bisa membantu untuk menyeimbangkan kadar gula darah di dalam tubuh ya. Jadi udah enak banget lah ya. Terus juga kita sudah langsung kemasinnya tuh langsung per saset. Jadi kalau misalnya lagi banyak keluar-keluar gitu ya, bingung nanti gimana cara minumnya, udah tinggal masukin aja beberapa saset ke dalam tas. Jadi kalau kayak saya tuh di tas tuh biasanya selalu ada Life Pack. Jadi kalau saya kan Life Pack kita gunakannya setelah makan ya, misalnya saya makan baru siang tapi pagi saya sudah keluar rumah, udah saya tinggal bawa sasetnya Life Pack, nggak usah bawa kardusnya gitu ya, nggak usah bawa kemasan-kemasan suplemen yang besar-besar gitu, nggak usah, udah langsung bawa beberapa saset aja untuk sehari gitu ya. Jadi udah praktis banget ya. Memang jadi kita butuh perlindungan antioksidan itu bukan hanya dari vitamin ya, tetapi kita juga butuh mineral antioksidan, butuh zat besi, zinc, selenium, koper, itu juga adalah mineral antioksidan. Lalu juga kita butuh yang namanya fitonutrisi antioksidan seperti apa? Seperti asam alfa lipoic acid gitu ya, terus ada polifenol juga, ada katekin yang dari tegrin gitu ya, bioflavonoid, quercetin dan lain-lain, itu kita butuh semuanya. Makanya kalau kita ngomongin antioksidan itu nggak sebatas cuma vitamin C atau vitamin E aja ya. Jadi banyak sekali lah antioksidan itu. Makanya ini sudah dikemas dalam Life Pack, semuanya sudah komplit. Udah tinggal langsung kita minum aja ya. Ini adalah penjelasannya. Jadi kita memang kita punya lebih dari 40 jenis antioksidan yang ada di Life Pack. Jadi tenang aja teman-teman ya. Nah, masalahnya gini teman-teman, kita sudah minum banyak-banyak tuh ya. Tadi Life Pack itu sudah mineralnya sudah lengkap, vitaminnya sudah lengkap. Ada satu hal lagi yang perlu teman-teman lengkapi ya, yaitu dari asam lemak esensial, omega 3, omega 6 ya. Jadi kalau untuk sumber makanannya ini teman-teman bisa catat sendiri lah ya, dari sayur-sayuran hijau, dari minyak ikan, dari telur, dari kacang-kacangan, itu kita bisa mendapatkan sumber omega 3 dan omega 6. Nah,
Masalahnya adalah kadang-kadang kita nggak suka makan makanan yang begini gitu ya. Misalnya kayak saya punya teman, kayaknya beberapa teman saya itu nggak suka makan ikan. Lah terus mau mendapatkan omega 3, omega 6-nya gimana ya? Karena kebanyakan omega 3, omega 6 itu banyak di ikan memang. Ya, ikan laut khususnya. Nah, kenapa sih kita butuh yang namanya asam lemak esensial? Karena ternyata kita membutuhkan asam lemak ini untuk vitamin-vitamin yang larut lemak. Jadi kita nggak apa ya, karena vitamin-vitamin kayak A, D, E, K gitu ya yang larut lemak itu memang butuh penghantar khusus supaya bisa diserap lebih baik di pencernaan kita. Makanya kita perlu melengkapi makanan kita juga dengan lemak-lemak esensial ya. Nah, kalau misalnya teman-teman, aduh rasanya kayaknya saya jarang makan ikan, rasanya jarang makan lah yang kacang-kacangan atau makan telur jarang. Nah, ini teman-teman bisa mengkonsumsi yang namanya Merin Omega karena ini adalah sumber dari asam lemak esensial yang memang dibutuhkan oleh tubuh ya. Jadi apa sih yang membedakan Merin Omega dibandingkan minyak ikan yang lain ya? Teman-teman perlu mencatat bahwa kita di Merin Omega itu ada yang namanya krill oil ya. Krill oil ini itu unik sekali karena memang mudah sekali dicernas dan diserap sama tubuh karena dia fosfolipidnya tuh lebih tinggi dan dia kayak EPA, DHA dan itu bagus sekali untuk otak kita ya teman-teman. Kalau boleh tahu otak kita itu banyak sekali kandungan lemaknya. Makanya butuh sesuatu penghantar nutrisi yang juga berbasiskan lemak supaya apa? Supaya gampang dicernas, gampang diserap sama otak kita ya. Makanya Merin Omega kita tuh sangat-sangat jos sekali ya. Omega 3-nya tuh keren sekali. Beda sekali sama yang lain-lain. Kalau omega 3 yang lain kebanyakan dari minyak ikan, itu fosfolipidnya tidak setinggi yang ada di krill oil gitu. Dan krill oil ini sendiri itu juga kalau misalnya teman-teman mau search di Google itu juga banyak itu informasi tentang krill oil. Salah satu yang sangat ditonjolkan adalah sebagai antiinflamasi alami ya. Antiinflamasi itu untuk apa sih teman-teman? Gini teman-teman, kalau kita ketusuk jarum gitu ya di kulit kita, itu kita pasti akan merasa sakit ya. Kebeset dikit atau kepentok dikit pasti kita merasa sakit ya. Karena apa? Karena memang Tuhan menganugerahkan yang namanya sistem saraf sakit gitu di kulit kita. Jadi ketika ada apa-apa, kepentok atau luka sedikit itu merasa sakit. Nah, sekarang problemnya adalah di balik kulit kita itu kita tidak punya yang namanya sensor sakit, teman-teman. Kita tidak punya saraf sakit di dalam badan kita. Sehingga apa? Kalau misalnya ada luka, ya, kalau ada luka dan kita nggak tahu, itu akan terakumulasi ya, sehingga udah parah dulu baru kita merasa sakit. Nah, si krill ini karena dia ada antiinflamasinya ya, khususnya di pembuluh darah. Kalau misalnya pembuluh darah kita ada luka sedikit ya, itu bisa langsung cepat dibenerin gitu loh ibaratnya ya, karena peradangan itu bisa terjadi dalam tubuh kita juga, bukan hanya di kulit ya. Kalau kulit itu ada peradangan kita bisa lihat ada rasa sakitnya. Tapi kalau di dalam badan kita baru merasa sakit ketika itu sudah cukup parah. Makanya kita juga perlu yang namanya krill oil ini untuk bisa memperbaiki dirinya ya. Jadi langsung dibenerin gitu loh. Langsung kalau ada inflamasi sedikit itu langsung ada antinya yang langsung backup ya. Jadi sangat penting juga kita menambahkan krill oil ini, Merin Omega ini untuk asupan nutrisi harian kita ya. Jadi kalau Life Pack sama Merin Omega kita tuh biasa sebutnya sebagai nutrisi dasar. Kenapa? Karena memang kita butuh keduanya ya. Karena dia juga fungsinya saling melengkapi satu sama lain. Ya, jadi memang ini adalah sumber asam lemak omega 3 esensial mengandung EPA dan DHA yang sumbernya dari dua, ada minyak ikannya dan juga minyak krill yang tadi saya ceritakan ya. Jadi bentuknya juga unik fosfolipidnya gitu ya, karena mudah sekali dicerna dan mudah sekali diserap oleh jaringan otak kita ya, karena memang otak kita itu banyak kandungan lemaknya. Jadi kalau Merin tuh lebih gampang diserap gitu ya.
Oke, kita lanjut ke G3. G3 ini adalah suplementasi yang memang bentuknya bukan tablet, tapi adalah cairan, karena ini adalah jus buah, teman-teman ya. Jadi memang fungsi dari G3 sendiri itu membantu memberikan perlindungan antioksidan dan juga mendukung fungsi kekebalan tubuh, dan juga dia lipokarotennya tuh tinggi sekali. Ya, lipokaroten itu apa? Lipokaroten itu adalah asam lemak ya, karoten tapi yang berbasiskan lemak, sehingga dia sangat mudah dicerna sama tubuh. Sehingga ketika kalau kita bedakan sama karotenoid yang lain gitu ya, lipokaroten ini karena lebih mudah diserap, jadi akhirnya di tubuh kita itu lebih banyak yang nutrisinya jauh lebih banyak yang diserap gitu loh ya. Jadi ini adalah dari sari buah gek ya. Jus citri itu ada 4 buah ya, ada fruit, ada Chinese lycium, ada chili fruit, ada Siberian pineapple. Nah, kalau gek sendiri kekuatannya adalah karena dia ada lipokarotenoidnya ini, sehingga dia meningkatkan antioksidan tubuh kita tuh cepat sekali. Dan ini sangat baik digunakan kalau misalnya teman-teman agak kesulitan gitu ya, minum life pack kan emang tablet gitu ya. Nah, ini karena jus lebih mudah untuk diserap juga, dan kalau misalnya untuk anak-anak itu juga oke sekali ya. Bisa diberikan juga kepada anak-anak. Nah, nih teman-teman, beta karotennya itu lebih banyak dari wortel. Daripada kita makan 10 wortel ya, mendingan udah 60 mili jus citri aja. Atau likopennya lebih banyak dari tomat ya. Kalau kita suka makan tomat, itu kayaknya makan 3, makan 4 aja udah kenyang gitu ya. Untuk memenuhi likopen dalam 60 mili jus citri, itu kita harus makan 70 buah tomat. Udah mabok duluan kayaknya ngebayanginnya ya. Jadi udah tinggi sekali, dan ini juga kaya akan vitamin A, B, C, dan E, dan juga mineral-mineral lainnya ya. Karena di dalam jus G3 itu juga ada Siberian pineapple-nya ya. Ini bisa dibaca saja. Nah, juga ada yang namanya Chinese lycium ya. Jadi Chinese lycium ini kerennya dia kaya sekali vitamin A, terus vitamin B ya, vitamin E, asam amino, dan asam lemak zeaxanthin itu lebih banyak daripada jagung. Jadi 40 kalinya jagung ya. Jadi udahlah minum G3 aja cuma 60 cc gitu ya. Itu sudah kayak kita makan 40 jagung. 40 jagung tuh banyak ya, kayaknya saya makan satu aja kadang-kadang kekenyangan. Atau ini chili fruit itu juga kaya sekali yang namanya polifenol ya, antioksidan yang tinggi, dan juga ada kandungan vitamin C-nya yang lebih tinggi daripada buah jeruk. 60 kalinya buah jeruk. Jadi udah ya, dalam satu kali minum gitu ya, G3 itu cuma 60 cc saja, 60 mili gitu ya. Jadi cuma kayak satu sloki, apalagi kayak sekarang itu kita lagi ada promo G3 ya, beli 6 itu udah gratis gelas slokinya, udah tinggal dipenuhin aja tuh slokinya, udah langsung segitu, nggak usah ditakar-takar lagi. Ya, jadi ini enak banget. Rasanya enak sekali. Anak saya suka sekali. Nah, ini adalah penelitiannya ya, kalau kita mau bandingkan sama jus-jus buah lain, atau yang jus-jus buah, kayaknya sekarang mulai banyak ya perusahaan-perusahaan farmasi yang mengeluarkan semacam ini, kayak jus buah yang dikemas, terus yang diklaim antioksidan tinggi, tetapi ternyata ketika kita meneliti, G3 udah jauh lebih tinggi ya. Apalagi kalau misalnya kita mau bandingin dengan ya udahlah saya ngejus sendiri gitu ya, berapa tadi 70 kali buah tomat, ya udah ngejus buah tomat gitu sendiri. Iya, masalahnya teman-teman, ini beda sekali ya, karena dari proses pengemasannya, proses pembuatannya pun ini itu sudah distandarisasi sedemikian rupa, sehingga yang tadi 6S, hal-hal yang tidak baiknya sudah dibuang, sudah dimurnikan. Jadi udahlah ya, kita bisa menggunakan jus G3 ini untuk melengkapi kebutuhan vitamin kita, mineral kita, dan yang pasti antioksidan, perlindungan antioksidan ya. Jadi udah paling jos lah ya. Sip. Nah, ini sedikit resume saja dari manfaat dari G3, itu membantu untuk memelihara kesehatan kita, karena tadi kita lihat ya, ada likopennya, terus juga ada vitamin-vitamin yang cukup banyak ya, ada vitamin A, vitamin B, vitamin E, ya, vitamin C juga.
ada zeaxanthinnya juga, ada antioksidan yang lain juga. Jadi memang membantu memelihara kesehatan kita, ya. Dan juga G3 ini bisa kita deteksi gitu ya level karotenoid kita, level antioksidan kita dengan kita punya alat ya, biophototic scanner. Jadi udah top banget ya. Ini saran konsumsinya untuk anak-anak bisa 30 mili atau kalau kita dalam kondisi sehat itu bisa 60 mili ya yang dewasa, atau kalau kita lagi sakit bisa 90 mili. Atau mungkin teman-teman yang sudah sedang mengalami rasa sakit gitu ya, sedang sakit terus minum G3 itu rasanya agak perih di lambung. Nah, teman-teman bisa bagi dosisnya, misalnya minumnya sedikit-sedikit per 10 mili gitu ya, per 2 jam sekali atau per sejam sekali. Itu lumayan untuk mengurangi perih di lambungnya. Karena kan memang karena agak asam memang rasanya ya, karena kita jus buah asli tanpa pengawet. Dan kalau misalnya sudah dibuka, harap langsung simpan di dalam kulkas ya. Kalau misalnya belum dibuka nggak apa-apa, ditaruh di suhu ruangan nggak masalah. Tapi kalau sudah dibuka harap langsung masuk kulkas karena kita cuma tahannya 2 minggu saja ya. Karena kita tidak ada pengawetnya, jadi kita mengandalkan suhu dingin ya, penyimpanan suhu dingin supaya tetap awet ya. Jadi digunakan pagi dan malam. Oke, kalau ada yang bertanya, kalau buat anak-anak gimana? Nah, ini teman-teman, jadi ini adalah life pack-nya anak-anak. Jadi modelnya itu kayak permen ya. Itu anak saya suka sekali. Jadi ini adalah life pack-nya anak-anak yang memenuhi vitamin dan kebutuhan mineralnya anak-anak hariannya ya. Jadi ini bisa diberikan untuk anak-anak mulai dari usia 2 tahun ya, atau yang sudah bisa ngunyah permen. Karena kadang-kadang ada anak yang usia 2 tahun tapi masih belum bisa makan permen atau ngemut permen. Itu jangan ya, nanti malah kesedak kita yang deg-degan gitu ya. Jadi yang sudah bisa makan permen nggak apa-apa dikasihkan Jungle Mouse. Atau kalau misalnya belum bisa makan permen gimana? Kasih G3 boleh ya, 10 sampai 15 cc kalau 2 tahunan itu oke ya. Jadi ini adalah vitamin yang bisa juga digunakan untuk anak-anak. Nah, kenapa sih anak-anak tuh butuh sekali yang namanya suplementasi? Karena anak-anak tuh cenderung milih-milih kalau makan, bener nggak? Lagi bosen makan apa, yang disediakan apa, kita pinginnya anak-anak kita tuh makan makanan sehat, tapi ya yang namanya anak-anak ya kadang-kadang kalau nggak makan apa yang disuka jadi mogok makan kan, jadi nutrisinya tidak tercukupi gitu, makanya akhirnya kita pelengkapi juga dengan Jungle Mouse ya. Lalu juga anak-anak tidak mungkin mengkonsumsi cukup buah dan sayur, apalagi sayuran ya. Kayaknya susah sekali kadang-kadang anak-anak untuk makan buah dan sayur yang cukup banyak. Ya, kadang-kadang ya cuma makannya ya itu-itu aja yang dia suka gitu kan. Jadi memang kita perlu lengkapi nutrisinya dari Jungle Mouse ini. Ini adalah saran penyajian, saran pakainya. Jadi untuk dosis usia 2 sampai 4 tahun bisa 1 tablet sehari, atau misalnya 4 sampai 12 tahun itu 1 sampai 3 tablet per hari tergantung berat badan. Kalau misalnya berat badannya sudah di atas 40 kilo gitu, apalagi dia sudah mulai bisa makan tablet, itu biasanya saya sarankan ini life pack aja tapi sekali sehari gitu. Itu kalau misalnya anak-anak kan sekarang ya anak-anak badannya gede gitu ya. Jadi kalau misalnya udah di atas 40 kilo dan dia udah bisa untuk makan tablet, lebih baik kasih life pack aja, nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya belum ya bisa 3 Jungle Mouse per harinya. Jadi dibagi pagi, siang, malam gitu. Oke, lanjut. Kita masuk ke Reishi Max. Ini tuh apa ya? Salah satu suplemen yang lagi naik daun. Sebenarnya bukan lagi naik daun ya. Sebenarnya sudah lama, tapi mulai banyak dicari aja akhir-akhir ini karena kondisi dan situasi yang memang butuh di boost imunnya. Jadi kita punya yang namanya Reishi Max untuk imun sistem support kita. Jadi isinya dari Reishi Max ini adalah ekstrak jamur reishi yang menggabungkan teknologi eksklusif pemecahan spora ya, karena dari reishi itu bukan di jamurnya, ini jamurnya yang kayak begini nih. Jadi bukan di jamurnya yang kita ekstrak gitu ya, dikeringkan lalu diekstrak itu bukan, tetapi dari sporanya. Jadi kita biarkan nanti dia sudah mulai mengeluarkan spora itu yang kita ambil. Tetapi bukan asal spora ya teman-teman, tetapi spora yang sudah dipecah ya. Nah,
Ini adalah Reishi. Jadi Reishi itu modelnya seperti ini, kayak jamur kuping tapi warnanya merah gitu ya. Nah, terus dia tuh biasanya tumbuhnya itu di tempat-tempat yang sangat lembab gitu ya, di pegunungan Cina Selatan yang kurang cahaya, lingkungan sangat lembab. Dan biasanya kalau yang liar, Reishi yang liar itu banyak sekali bakteri di dalamnya. Karena kan memang hidup di alam liar, terus juga memang kondisinya sangat ekstrim gitu ya, sangat lembab, lalu juga kurang cahaya, itu akhirnya banyak cemarannya. Makanya kita punya namanya reisi yang dibiakan. Jadi kita memang mengkhususkan menanam reisi gitu ya di potongan kayu yang memang kita biakan secara khusus, semuanya terstandar sehingga penyerapan nutrisinya lebih baik dan tidak menyerap cemaran. Beda sama reisi yang ada di alam bebas, itu cemarannya banyak sekali ya. Makanya akhirnya dibikin nih pembiakannya gitu ya, sehingga kita bisa menstandarkan bahwa penyerapan nutrisinya lebih baik dan tidak menyerap cemaran, karena kalau ada cemarannya justru bahaya buat badan kita ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, zat aktifnya itu ada di dalam si spora. Jadi sporanya itu kalau dikumpulin, kalau ditaruh di mikroskop modelnya kayak gini. Kalau seperti ini kita ekstraksi, itu tidak akan kenapa-kenapa di badan kita. Jadi nggak akan ada pengaruhnya di badan kita. Makanya si spora ini harus dipecah dulu, sehingga apa? Sehingga dia langsung berubah tuh. Kalau dia ada perubahan dari struktur gitu ya, otomatis struktur kimianya itu pasti juga akan berubah, sehingga itu yang menjadi lebih poten. Untuk apa? Fungsinya si reisi ini adalah untuk imunomodulator. Jadi untuk memodul imun kita. Jadi sistem imun kita tuh bukan hanya di boost up, jadi bukan hanya diperbanyak, tapi kalau misalnya udah mulai kebanyakan itu langsung ditekan gitu. Jadi beda sekali sama produk-produk yang untuk booster imun di luar sana, itu kebanyakan hanya untuk meningkatkan imunitas saja, tetapi akan ada masa di mana masa di mana bahaya sekali kalau kita terus memboost imun kita, itu akan ada masa di mana imunnya akan nyerang ke kita sendiri. Ini kayak yang dialami oleh para teman-teman kita yang autoimun gitu. Jadi berbahaya justru kalau misalnya di boost terus-terusan. Makanya kalau misalnya kita mengkonsumsi produk-produk untuk booster imun itu nggak boleh lebih dari 2 minggu ya. Nah, si reisi ini bedanya karena dia ada untuk modulator si imun sistem kita, ketika kita lagi drop imunnya itu akan ditingkatkan ya dalam batas yang normal supaya bisa proteksi tubuh gitu ya. Tetapi nanti kalau sudah mulai kelebihan akan direm. Jangan banyak-banyak. Akan direm gitu, sehingga apa? Sehingga aman buat tubuh kita. Makanya untuk teman-teman yang punya cancer ya, khususnya punya tumor, pakai reisi ini akan sangat mempengaruhi sistem imunnya sekali ya. Apalagi kalau misalnya sedang kemoterapi, wah itu tuh kita butuh sekali yang namanya meningkatkan imun. Tetapi bukan hanya meningkatkan imun, ada masa di mana itu balancing gitu ya. Jadi dibalanskan gitu ya. Jadi kalau misalnya udah mulai tinggi, udah langsung ditekan. Jadi untuk proteksi tubuhnya itu jadi bagus sekali ya. Jadi ini adalah bahan aktifnya reisi dan fungsinya memperbaiki imunitas, memperkuat fungsi hati juga. Jadi untuk teman-teman yang sudah mulai problem dengan livernya itu bisa menggunakan Reisi Max, karena Reisi Max ini juga ada fungsi untuk hepatoprotektornya. Jadi untuk memelihara kesehatan hati kita juga ya. Anti peradangan juga ya, menstimulasi sekresi insulin juga. Jadi untuk teman-teman yang diabetes itu boleh menggunakan Reisi juga ya. Jadi ini adalah fungsi dari reisi dan juga isian dari reisinya. Jadi ada polisakaridanya, ada triterpenoidnya, ada fatty acid-nya juga, dan ada asam amino, ada vitamin dan mineral lainnya juga. Ya, jadi memang fungsi reisi itu adalah untuk fokusnya ke sistem imunitas dan juga meningkatkan perkembangbiakan aktivitas kekebalan sel tubuh kita. Oke, Oke, Mbak ini adalah Tika. Oke, Mbak yes. Tika, ini waktunya udah habis nih untuk materi. Oke, Pertanyaan banyak yes, banget. yes. Ini kayaknya kita Wow. langsung ke tanya jawab, boleh nggak? Oh, boleh. Soalnya Sebentar saya. ini antusias banget nih pesertanya gitu ya. Aku takut nanti nggak kebagian jawab pertanyaan. Wah, Oh, boleh. sayang banget gitu kan. Oke, tapi tadi masih banyak nggak Mbak Tika?
Sudah sih, sebenarnya mau bahas satu lagi tentang Cordimax, apalagi sekarang Cordimax Oh, lagi boleh, naik daun boleh. nih. Oke, oke. Ya, itu penting, Cuma penting. Boleh, tambah 2 boleh. slide boleh? Tambah Boleh, 2 slide boleh. lagi. Oke, Oke, siap, thank siap. you Mbak Laura. Sebentar ya. Oke teman-teman, saya akan lanjutkan cepat ya. Ini karena ini ada satu produk lagi yang keren banget ya. Ini wow, itu saya cinta sekali dengan produk ini karena ini adalah ekstrak dari Cordyceps sinensis yang membantu untuk meningkatkan stamina dan kekebalan tubuh kita juga sebenarnya ya. Jadi Cordymax ini salah satu fungsi yang saya suka sekali itu adalah untuk proteksi paru-paru, khususnya untuk teman-teman yang misalnya merokok atau sudah pernah kena TB paru, terus pernah kena pneumonia, itu kan biasanya ada scar di paru. Nah, itu bagus sekali untuk mengkonsumsi Cordymax ini supaya apa? Supaya paru-parunya itu lebih terlindungi. Dan juga untuk teman-teman yang misalnya ada yang sedang-sedang sakit COVID, itu kan banyak nyerang paru-paru juga ya. Itu bisa banget dikasihkan Cordyceps supaya apa? Supaya memperkuat paru-parunya. Jadi fungsi dari pertukaran oksigennya itu lebih baik ya. Banyak sekali kasus-kasus yang saya tanganin gitu ya, pasien-pasien yang sudah kena COVID. Makanya minta tolong teman-teman jangan merekam dan juga jangan screen capture juga, didengarkan saja, dicatat saja supaya bisa disampaikan juga untuk teman-teman yang lain yang mungkin ada keluarganya, ada atau mungkin teman-teman sendiri yang sedang mengalami keluhan pernafasan gitu ya. Teman-teman silahkan mengkonsumsi ini karena ini bagus sekali untuk pertukaran oksigen di paru ya. Ini juga untuk proteksi paru kita ya. Jadi untuk kesehatan paru kita walaupun kita belum sakit itu bagus sekali. Dan kalau yang sudah pernah sakit yang kayak TB paru itu kan ada scar di paru dan itu biasanya lama sekali sembuhnya. Itu bisa sekali menggunakan Cordymax ini untuk proteksi parunya dan juga untuk regenerasi sel paru ya. Jadi Cordymax ini bukan hanya untuk paru-paru sebenarnya, buat jantung itu juga oke. Makanya untuk stamina dan vitalitas itu sangat-sangat oke sekali. Terus juga untuk ginjal itu juga bagus ya. Jadi untuk paru, untuk jantung, untuk ginjal. Tapi kalau sekarang saya concernnya menggunakan Cordymax ini untuk kesehatan paru karena memang kita sedang berperang nih. Kita sedang dalam kondisi perang, kita harus lebih awas, sebaiknya kita langsung proteksi saja paru-paru kita bisa menggunakan Cordymax ini. Dan kerennya adalah Cordymax yang dijual oleh Nuskin ini memang strain-nya yang CS4. Jadi kita punya strain atau jenis-jenis Cordy itu banyak sekali, ada yang Cordyceps sinensis yang CS2, ada yang CS4, tapi yang terbaik itu yang CS4, yang mahal sekali itu harganya di CS4. Jadi kita punya yang terbaik karena kita juga punya adenosin dan manitolnya yang sudah terstandarisasi. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kelebihan atau kekurangan gitu ya, karena semuanya sudah terstandarisasi sehingga kita punya dosis untuk pencegahan atau untuk proteksi aja kita bisa gunakan satu kapsul 2 kali sehari gitu ya. Tapi kalau misalnya sedang sakit atau sedang punya scar di paru-parunya atau yang asma juga bisa pakai Cordymax, bisa menggunakan dosisnya 2 kali 2. Jadi ini untuk Cordyceps, mungkin teman-teman pernah dapat juga ya dari teman-teman yang lain. Oh ada nih sekarang yang namanya Cordyceps miliaris gitu ya, yang lagi naik daun juga. Apa bedanya Mbak Tika? Beda banget teman-teman ya. Cordyceps miliaris itu lebih murah harganya. Kenapa? Karena lebih mudah dibiakkan. Sedangkan Cordyceps sinensis itu lebih mahal karena memang dia itu strain-nya paling mirip sama yang di alam liar, yang CS4 ini, sehingga pembiakannya tuh juga lebih susah. Makanya lebih mahal. Makanya untuk biasanya kalau untuk perusahaan farmasi lain gitu ya, daripada mahal-mahal pakai yang Cordyceps sinensis, biasanya mereka pakai yang miliaris sebagai pengganti gitu loh. Tapi yang terbaik yang kita punya itu Cordyceps yang sinensis, yang nama brandnya itu Cordymax. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya balikin lagi ke Mbak Laura. Thank you. Oke, wow, luar biasa banget Mbak Tika. Aku belajar banget ya. Aku agak pusing nih, mau nyatet tapi juga nyatet pertanyaan. Jadi ya tapi bagus banget, keren banget. Jadi belajar banget pentingnya tentang nutrisi, bahwa nutrisi itu kita nggak cuma butuh satu jenis vitamin atau 2 jenis gitu ya, tapi benar-benar satu kesatuan komplit karena tubuh kita kan kompleks banget di dalamnya Mbak Tika, benar ya? Yes, Gitu. betul. Nah Mbak Tika, kita langsung ke pertanyaan nih. Saya sampai ngos-ngosan nyatet pertanyaan. Ini aja masih nambah terus nih ya. Ya udah nggak apa-apa. Kita upayakan bisa menjawab sebanyak-banyaknya pertanyaan ya, teman-teman semua, Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan yang mirip-mirip, saya akan gabung-gabungkan. Jadi bisa sekalian ditanyakan. Oke, Mbak Tika.
Nih pertanyaan pertama ya. Kak, saya ini dari Mbak Gusmar atau Mas Gusmar, saya nggak tahu nih, cewek apa cowok ya. Kak, saya konsumsi Marine Omega, Tigrin, R2, Wispan, dan Lifepack secara bersamaan. Wow, komplit banget nih. Nah, apakah ini baik untuk kesehatan atau ada aturan minum yang efektif untuk menunjang kesehatan dan anti-aging? Gitu Mbak Tika. Oke, tadi pertanyaannya dia minum Marine Omega, Tigrin, R2, Lifepack gitu ya? Wispan secara Oke, bersamaan. Lifepack Apakah ini juga. baik dan bagaimana aturan yang efektif cara minumnya? Oke, sebenarnya kita punya Marine Omega, Tigrin, R2, Lifepack, Youthspan itu sama-sama komplement. Jadi apa ya, tidak bertabrakan gitu satu sama lain. Jadi memang dia fungsinya komplement karena untuk Lifepack dan Marine Omega itu kan memang nutrisi dasar. Itu berisi mineral dan vitamin yang memang kita butuhkan, dan Marine Omega itu kan memang untuk membantu penyerapan si vitamin-vitamin tadi gitu. Jadi itu tidak saling bertabrakan. Lalu untuk tambahan Tegrin, R2 sama Youthspan itu enggak masalah kalau menurut saya. Jadi enggak apa-apa, bisa dikonsumsi bersamaan, tetapi mungkin yang saya perlu wanti-wanti pastikan sudah makan ya, karena kayak Lifepack dan Youthspan itu untuk orang-orang tertentu apalagi yang punya kecenderungan gula darahnya itu suka drop, itu gampang pusing gitu. Jadi pastikan konsumsinya setelah makan berat gitu ya, bukan asal nyemil, sehingga bisa sedikit mengurangi efek yang tidak diinginkan itu. Kalau kayak saya minum Youthspan, minum Lifepack bersamaan, itu saya biasanya agak pusing karena gula darah saya cenderung rendah gitu. Jadi minum keduanya itu agak drop. Jadi biasanya kalau saya ngakalinnya Lifepack-nya minumnya 1 saset, kalau bersamaan dengan Youthspan saya minumnya 1 kapsul. Karena terlalu drop, baru nanti sejam kemudian saya tambah 1 kapsul di Youthspan-nya. Jadi kita perlu perlu mengamati respon tubuh kita juga gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada masalah ya hajar aja, nggak masalah. Gitu paling Mbak Laura. Oke, Mbak Laura sepertinya kepental. Oke. Mungkin sambil menunggu Mbak Laura, saya sambil jawab pertanyaan ya. Kalau untuk gula darah tinggi, saran saya bisa pakai itu tadi ya, Lifepack dan Youthspan, itu bagus sekali untuk mengontrol. Oke, Mbak Laura sudah kembali. Wow. Sorry. Takutnya ditinggalin sendiri saya. Kepental tadi, nggak tahu tiba-tiba. Aduh. Oke. Pertanyaan berikutnya, ini pasca COVID, suami saya suka, ini setipe ya, banyak beberapa pertanyaan nanya nih. Pasca COVID, suami saya masih suka ngos-ngosan dan gampang capek. Ada nyeri di dada, dan apa yang harus dikonsumsi? Mungkin untuk perbaikan ya, perbaikan nutrisi ya. Kalau saya boleh saran, kalau memang masih ada gejala seperti nyeri dada, lalu juga nafasnya berat, saran saya coba konsul ke dokter ya. Kalau enggak minta ronsen supaya kita bisa lihat gambaran parunya seperti apa. Nanti biasanya dokter akan kasih terapi berdasarkan hasil diagnosanya. Tetapi kalau untuk yang bisa kita minum dari suplementasinya, saran saya pertama penuhi nutrisi dasar dulu. Jadi Lifepack dan juga Marine Omega tambah Cordymax ya, supaya kalau misalnya ada scar di paru-paru, karena kadang-kadang COVID itu merusak paru-parunya tuh perlahan gitu loh, kita nggak nyadar, tapi tiba-tiba setelah seminggu 2 minggu kok gejalanya tambah parah. Nah itu yang perlu kita waspadai sebenarnya. Makanya untuk Cordymax itu oke sekali kalau kita konsumsi untuk at least ada proteksi ke paru-paru kita. At least kalau misalnya ada scar pun jaringan lainnya tuh nggak ikut rusak gitu loh. Karena kan kalau paru yang sudah ada scar, dia akan mengeluarkan sputum ngeluarin lendir terus gitu di parunya. Gitu, karena kebetulan saya punya mamah itu juga gara-gara GERD sih, tapi ada kerusakan paru sehingga memang jadi gampang sekali berdahak dan gampang sekali sesak gitu. Jadi bisa menggunakan Cordymax. Nah, bahas Cordymax ini banyak banget yang bertanya tentang kaitannya dengan asma. Nah, bagaimana untuk asma, boleh apa tidak? Kemudian usia berapa bisa mulai konsumsi? Karena ada yang nanya nih, kalau anak asma gimana nih, Mbak Tika? Boleh nggak minum Cordymax gitu? Karena kan tadi memang untuk paru-paru ya, gitu.
Oke, kalau untuk asma, untuk orang dewasa nggak apa-apa minum Cordyceps. Dosisnya 2 kali 2 nggak apa-apa, karena kan memang untuk pencegahan juga ya, untuk kualitas paru-paru lebih baik juga. Karena saya juga punya salah satu tim, itu wah dulu itu katanya, asmanya sering kambuh, sering masuk IGD, tapi sejak mengkonsumsi Cordy, itu bahkan hasil ronsennya tuh bagus sekali, gitu. Setelah 3-6 bulan, kalau nggak salah 6 bulan mengkonsumsi Cordyceps, itu hasil parunya sangat-sangat baik sekali. Jadi untuk konsumsi dewasa bisa langsung 2 kali 2. Tapi kalau untuk anak-anak, mungkin saya bisa lihat dulu ya anak-anaknya misalnya usianya berapa, lalu berat badannya berapa. Kalau misalnya anak-anak beratnya 40 kilo gitu ya, 40 kilo itu bisa pakai dosis dewasa. Misalnya kita coba dulu untuk dosisnya itu mulai dari satu kapsul 2 kali sehari. Tapi kalau misalnya di bawah itu, saran saya konsultasikan ke dokter, ya. Karena memang kita punya suplementasi yang apalagi yang botol hijau itu memang biasanya kita formulasikan untuk orang dewasa, tapi kalau untuk kondisi khusus anak-anak sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter. Oke, terima kasih Mbak Tika. Ini ada pertanyaan lagi nih. Eee, ini kan suplemen Pharmanex itu bagus semua, tadi kan complementary ya, melengkapi satu sama lain. Nah, kalau dikonsumsi semuanya berbarengan pun nggak masalah, tadi Mbak Tika udah bilang. Yes. Pertanyaannya, bagaimana dengan ginjal? Bagaimana dengan liver? Berat nggak nih kerjanya? Gitu. Terus, penyerapannya seperti apa di tubuh kita? Bagus ya Oke, pertanyaannya, pertanyaan luar bagus. biasa. Pertanyaan bagus dan sering ditanyakan sama klien-klien kita juga sebenarnya. Jadi gini teman-teman, yang kita masukkan dalam, suplementasi Pharmanex itu adalah ekstrak yang sudah mudah dicerna oleh tubuh kita, gitu. Jadi memang sudah diformulasikan sedemikian rupa, makanya kita punya, proses dalam teknologi pengemasannya, pembuatannya, itu memang udah punya standar yang tinggi sekali, sehingga mudah sekali dicerna oleh badan kita gitu untuk pencernaan kita. Bahkan untuk orang yang sudah tua, lansia pun itu mudah sekali dicerna sama mereka ya. Jadi kalau apakah memberatkan organ-organ kita justru enggak, teman-teman. Karena prinsipnya tadi, ini yang kita kemas dalam kapsul itu adalah nutrisi yang baik untuk badan kita. Kalau kita menutrisi badan kita dengan baik, otomatis fungsi organ tubuh kita akan jauh lebih baik ya. Kalau takut sama ginjal, saya mau cerita pengalaman saya pribadi karena saya punya kelainan ginjal saya yang sebelah kanan, itu memang kelainan ginjal fungsinya sudah kurang dari 30% ya terakhir saya cek, tetapi saya mengkonsumsi Pharmanex setiap hari itu saya minum tuh macam-macam Life Pack iya, Uspen iya, terus saya pakai Cordyceps juga, pakai T-Green juga, pakai kemarin lagi TR90 juga gitu kan. Jadi banyak yang saya konsumsi dan ginjal saya malah makin bagus kok. Terakhir saya Wow. cek justru kreatininnya malah normal, jadi nggak ada masalah gitu. Wow wow wow. Ini contoh bukti langsung ya, karena Mbak Bukti Tika langsung, memang bukan gagal ginjal dari dewasa, tapi memang bawaan dari lahir ya, kalau bawaan nggak lahir. salah? Yes, Betul. Nah, itu kan berarti lebih riskan lagi kalau misalnya suplemen ini meninggalkan residu, betul ya Mbak Tika ya? betul, Tapi ternyata betul. malah menyehatkan. Wow, oke. Saya makin believe nih, rasanya pengen nenggak lagi nih, padahal udah minum tadi pagi. Oke, berikutnya. Berikutnya, nah kalau buat orang hamil menyusui Mbak Tika, gimana? Suplemen apakah yang tepat untuk dikonsumsi untuk nutrisi ibu hamil menyusui? Karena sekarang kondisinya memang ibu hamil menyusui cukup rentan ya dengan paparan ya. Mhm. Oke, untuk hamil dan menyusui itu hanya boleh G3, Life Pack, dan Merin. Hanya itu saja. Ya, yang lain-lain Oke, sebaiknya kalau misalnya perlu sekali konsultasikan sama dokternya. Tapi untuk oke. yang 3 tadi aman. Nutrisi dasar ya, nutrisi Yes. dasar. Oke, berikutnya, eee, oh nih ginjal, masih ginjal, banyak banget yang nanya ginjal. Jadi kalau buat pasien yang udah gagal ginjal, boleh nggak nih Mbak Tika, Oke, yang kalau sudah untuk sakit ginjal? pasien Harusnya sama ya dengan jawaban Mbak Tika tadi ya? saya mau disclaimer dulu kalau saya kan memang kondisinya satu ginjal saya masih berfungsi gitu, jadi, masih oke. Tapi kalau untuk yang sudah gagal ginjal tuh biasanya kedua ginjal itu sudah tidak berfungsi, ya. Jadi, sudah mulai penurunan fungsi, itu sudah biasanya bahkan makanan aja diatur, minum aja nggak boleh banyak-banyak. Nah, kalau sudah seperti itu, sebaiknya tidak mengkonsumsi Hmm. banyak
suplemen. Karena kan kita kalau makan banyak suplemen, makin banyak tablet yang kita konsumsi, makin banyak air yang kita minum gitu kan. Jadi sebaiknya tidak menggunakan banyak suplemen, cukup Cordymex saja. Ya, karena kita ingin fungsi dari Cordymex-nya untuk setidaknya mempertahankan fungsi ginjal yang tersisa supaya tidak makin drop lagi. Karena kan kalau sudah cuci darah itu biasanya penurunan fungsi ginjalnya akan semakin turun gitu ya, ginjalnya juga akan semakin menyusut. Kita mempertahankan itu aja dulu gitu. Oke. Dan dosisnya pun kita lihat ya, kita mulai dari 1 kali 1 dulu, atau kalau misalnya nggak masalah 2 kali 1 tablet gitu ya, 1 kapsul. Kalau misalnya nggak problem gitu, baru kita bisa tingkatkan. Jadi nggak bisa langsung 2 kali 2 juga. Kita harus lihat dulu respon tubuhnya seperti apa, gitu sih. Jadi pelan-pelan ya, mulai dari Yes. dosis kecil dulu, nanti kalau oke ditambahkan gitu ya. Oke, ini suaraku putus-putus nggak sih Mbak Tika? Nggak ya? Aman sih, aman. Di saya aman. Aman ya? Oke. Soalnya takutnya sinyalku jelek. Oke, nah ada pertanyaan terkait life pack. Ini memang sering banget nih ditanyakan. Kalau minum life pack itu urinnya jadi kuning banget, pipis terus. Terus ada yang pertanyaan berikutnya, ada yang merasa pusing. Kemudian perutnya lambung terasa perih. Apakah ini aman untuk GERD? Karena meskipun vitamin C-nya sedikit, kok kayaknya gas di lambung cepat meningkat, walaupun dikonsumsi setelah makan. Mohon pencerahannya. Jadi urinnya jadi kuning, kepala pusing, kemudian lambungnya berasa perih. Itu bagaimana, Mbak Tika? Baik, kalau pusing itu tadi saya sebenarnya sempat menjawab, takutnya gula darahnya lagi drop. Jadi ada respon pusing, karena saya pun kalau misalnya lagi minum barengan, apalagi Youthspan dan Lifepack itu biasanya langsung pusing, karena memang gula darahnya drop. Apalagi kalau misalnya kita makanannya rendah karbo, itu biasanya akan cepat dropnya. Nah, makanya untuk mengakalin itu bisa kalau pusing banget dari cara kita makan, kita coba lihat lagi yang kita makan seperti apa. Jangan-jangan makanannya itu memang terlalu rendah karbo sehingga terlalu drop gula darahnya. Jadi kita bisa ngakalin misalnya nambah minum manis itu, minum teh manis gitu ya. Kalau saya sih biasanya makan permen itu udah cukup gitu. Atau kalau misalnya pusing banget, kita bisa kan life-nya ada 4 ya. Jadi kita coba dulu. Jadi 30 menit setelah makan 2 tablet, nanti 30 menit lagi 2 tablet lagi untuk mengurangi efek itunya sih. Terus juga untuk lambung perih sama ya, tapi kalau misalnya memang sudah ada GERD lebih baik Lifepack jangan dulu deh ya. Lebih baik pakai Merin Omega dulu karena kita ingin benerin dulu nih inflamasi yang ada di lambungnya. Jadi pakainya Merin Omega aja dulu. Terus kalau pertanyaan tentang kok pipisnya kuning, ya itu sebenarnya sama aja kalau kita kebanyakan makan wortel ya, pipis kita juga kuning. Jadi karena kita itu punya banyak karotenoid ya di dalam Lifepack, itu wajar kok, itu kan hasil metabolitnya aja, nggak masalah ya. Tetapi itu tidak ada kaitannya dengan, oh jangan-jangan ginjal saya kenapa-kenapa, enggak, itu hanya sisa-sisa metabolit yang memang harus dibuang gitu. Memang kadang-kadang metabolit kita itu berwarna ya. Jangankan minum suplemen lah ya, kita makan apa kayak makan beet ya, itu kita pipisnya Betul. juga pasti akan berwarna. Makan Buah wortel naga juga kebanyakan loh. itu juga berwarna. Betul, buah naga juga benar juga. Jadi Jadi pink. betul, karena memang ada satwarna-satwarna yang wajar ya, karena itu sisa-sisa metabolit yang memang dibuang dan itu berwarna itu nggak masalah. Tapi kalau untuk masalah fungsi ginjal nggak ke sana kok. Tenang aja. Betul, betul, betul. Ada satu yang aku pernah pelajari juga, Mbak Tika, bahwa kalau konsumsi life pack itu betul-betul harus lambungnya terisi, jadi makan dulu dan langsung minum life pack-nya. Jadi jangan dijeda. Biasanya kan kita jeda dulu ya, karena kenyang, antar dulu deh, minumnya 15 menit lagi, 30 menit lagi. Nah, keburu lambungnya udah kosong. Karena sebenarnya ada mineral-mineral di dalam life pack itu yang memang akan bekerja dengan optimal dengan ketika lambung kita terisi gitu. Dan Yes. kemudian ada pertanyaan berikutnya. Marin Omega, nih Mbak Tika, apakah cocok buat yang alergi ikan atau seafood? Apakah diganti dengan Optimum Omega? Lalu dari usia berapakah paling awal sudah bisa konsumsi Marin Omega? Satu lagi saya gabungin, apakah kan Marin Omega ini perpaduan minyak ikan dan krill oil. Kenapa tidak krill oil saja? Karena kan lebih bagus dari minyak ikan yang biasa. Nah, gimana tuh? Oke, baik.
Kalau masalah alergi, kita nggak bisa bilang apakah Marine Omega juga akan alergi, karena biasanya kalau orang yang alergi ikan atau seafood, karena kan, apa ya, yang namanya makanan ikan atau seafood itu kan biasanya ada cemarannya di situ. Jangan-jangan itu bukan karena ikannya, bukan karena bahan ikannya atau seafood yang kita makannya jadi kita alergi, jangan-jangan karena ada kontaminan lain di situ yang akhirnya kita alergi. Gitu. Jadi perlu dicek dulu, tapi kalau memang ada alergi ikan, kalau saran saya bisa dicoba sebenarnya untuk Marine Omega karena kita kan sudah bebas kontaminan dan ini bukan apa ya, bukan sekedar kayak krillnya diperes langsung diambil minyaknya, enggak, kita ada proses dulu sehingga kita memurnikan yang tadi saya bilang. Jadi rata-rata yang punya apa namanya, punya alergi ikan atau alergi udang atau seafood gitu ya, itu aman-aman aja menggunakan, Marine Omega. Tetapi balik lagi, saya disclaimer ya, tidak semua orang memang ya. Jadi bisa dicoba dulu ya, kalau misalnya emang tetap ada reaksi alergi, kalau apakah bisa pakai Optimum Omega justru dari minyak ikan ya. Jadi, ya kita harus lihat-lihat dulu ya, apa reaksi ke tubuh kita. Karena gini, nggak hanya suplementasi, obat-obatan atau makanan apapun itu sebenarnya kita punya reaksi alergi kok. Cuma ada batas ya. Nah, biasanya alergi itu keluar karena imun kita lagi nggak kuat. Nah, coba kita kuatin dulu imun, ya imun kita dikuatkan, akhirnya kita bisa biasanya akan lebih tahan badan kita. Ya karena itu alergi itu biasanya respon imun juga. Jadi coba ditingkatkan juga alerginya. Ditingkatkan Imunitas. imunitasnya bisa pakai Reishi ya, bisa pakai atau pakai G3 gitu ya untuk meningkatkan antioksidan sehingga imunitas kita lebih baik gitu kan. Itu bisa dicobakan Marine Omega-nya. Tapi biasanya sih nggak ada kasus yang begitu sih untuk klien Ya. saya yang punya alergi udang atau ikan gitu. Setuju, Ya, setuju. Anak-anakku terus kalau semua usia bakat alergi nih dari ayahnya nih Mbak Tika. Jadi dulu apa kena ya pokoknya macam-macam lah ya, dingin apa pilek, kena udara dingin pilek, debu pilek gitu. Dulu ya waktu dulu. Begitu udah masuk Marine Omega, Jangkemos, G3, udah nggak ada lagi itu reaksi alergi karena tadi Mbak Tika bilang imunitasnya udah bagus sehingga nggak sensitif gitu dengan alergen-alergen gitu ya. Oke. Iya, kalau misalnya sudah dirasa memang ada alergi, ya udah stop, jangan dikonsumsi. Betul, betul. Gitu. Jadi, Terus kalau untuk usia, nah mau usia, saya lebih betul. kalau usia sebenarnya, bayi pun bisa, khususnya bayi yang sudah, MPASI ya, jadi sudah 6 bulan itu nggak apa-apa dikasih, Marine Omega. Caranya kalau saya dulu, saya gigit sedikit lalu cekokin di mulut anak saya gitu kan, jadi satu kapsul itu nggak semuanya sih kalau masih bayi, itu separohnya lah setidaknya 3-4 tetes gitu kan, habis itu udah sehari segitu aja, sisanya saya makan. Gitu. Jadi boleh dari bayi yang sudah MPASI bisa diberikan Marine Omega. Cara cara pemberiannya seperti itu. Atau dikasih di sendok juga bisa sih kalau Atau untuk dicampur anak-anak. ke buburnya kali, bisa ya, Bisa Mbak juga Tika ya? bisa Jadi juga. kayak makan salmon gitu kan? Betul betul, Nah, itu Mbak bisa Tika juga. tadi pertanyaan, kenapa nggak krill oil aja? Kan krill oil lebih bagus dari minyak ikan katanya. Nah, kenapa MO ini digabungkan? Oke, karena tadi kebutuhan kita akan omega 3 dan omega 6 itu bukan hanya dari krill oil saja. Jadi krill oil di sini untuk memperlengkapi minyak ikan kita. Jadi kan di Marine Omega dan minyak ikan dan minyak krill. Dan itu saling komplement satu sama lain sehingga penyerapan di badan kita tuh lebih baik gitu. Oke. Jadi karena kita butuh keduanya sebenarnya, Jadi krillnya itu juga keduanya untuk lebih inflamasi. bagus lagi gitu Yes, ya? betul. Jadi kalau Jadi yang misalnya apakah bagus krill sama yang aja lebih bagus luar biasa yes, gitu. betul. Apalagi kalau misalnya krill oil aja itu harganya mahal, teman-teman. Betul, Harganya mahal betul, sekali. betul Gitu banget. dan tidak semudah itu mendapatkan krill oil, teman-teman. Jadi memang akhirnya kita campurkan supaya apa? Supaya saling komplement satu sama lain, lebih lebih mudah diserap sama tubuhnya dan fungsinya juga lebih baik. Gitu sih. Oke, Mbak Tika, Janggemos, ini kan kalau buat anak-anak ada yang nggak bisa ngunyah. Kalau digerus, dilarutkan di air, boleh nggak? Dan kalau air hangat merusak nutrisinya atau tidak? Oke, kalau misalnya digerus
Kalau mau ngerus sih nggak apa-apa ya, silahkan aja. Tapi kalau dilarutkan ke air kayaknya tidak semuanya larut dalam air, gitu. Karena kan kita memang ada komponen-komponen yang tidak larut dalam air, jadi pasti akan meninggalkan residu. Terus, ya nggak apa-apa sih kalau mau dicobain, tetapi air biasa aja ya, jangan pakai air panas, karena air panas itu bisa merusak, komponen vitamin mineral yang ada di dalam jungle molds-nya. Oke. Kemudian ini saya baca yang belum saya catat aja nih sekarang. Tadi udah kejawab semua. Mmm, nah, Mbak Tika, kalau suplemennya terlalu banyak gitu ya, usianya udah lanjut, kan nelen tablet-tablet yang besar-besar agak sulit ya. Boleh nggak dikasih mana yang paling urgent dikonsumsi? Misalnya Lifepack, Marine Omega, Cordy, Reishi, segala macam itu, mana yang paling penting, dikonsumsi dan bagaimana mengakali oma-oma misalnya, mau nelen Lifepack tuh kan 4 tablet gede-gede gitu ya, boleh nggak dipotek-potek atau gimana gitu? Pertanyaannya kayak gitu. Oke. Oke, kalau untuk lansia, saran saya langsung ke duo aja, ya. Langsung duo aja, karena memang, apa ya, memang kita desain untuk aging ya, jadi untuk dikonsumsi orang-orang yang sudah lansia pun itu aman, gitu. Jadi langsung Duo itu kasih apa aja R2 Mbak Tika? R2 dan juga Youthspan. Oke. Toh di Youthspan pun juga sudah ada, apa namanya, omega 3-nya ya, dia ada omega 3-nya, ada minyak ikannya juga di situ. Jadi sebenarnya sudah cukup lah ya, karena kan kalau misalnya, apa, kalau vitamin dan mineralnya kita dari makanan aja. Jadi kita pantau makannya, lalu juga, kalau suplementasi kayaknya duo aja cukup. Kecuali ada tambahan, misalnya kayak, lansia yang apa namanya, paru-parunya scar gitu ya. Jadi bisa ditambahkan Cordymex itu nggak masalah. Tapi kayaknya R2 aja cukup deh, Udah ada karena di situ kan Cordyceps, juga ada Cordymex-nya juga. betul. Kalau mau ditambah mungkin Marine Omega ya, Mbak Tika ya? Merin boleh, tapi paling 1 atau 2 kapsul aja per hari, karena kan di Youthspan itu sudah ada, apa, minyak ikannya, takutnya ini, apa, mempengaruhi ke darah, karena kan biasanya orang tua juga udah mulai minum obat-obatannya macam-macam ya, ada pengencer Obat darah juga, pengencer itu perlu segala kita macam. ya itu perlu kita perhatikan juga. Kalau misalnya dia sudah punya, apa, pakai obat-obatan pengencer darah, itu sebaiknya, Youthspan saya malah nggak sarankan, gitu. Oke. Pakai R2 masih boleh. Jadi bisa lebih, kalau untuk hal-hal kondisi-kondisi khusus, Iya, itu perlu kondisi konsultasi khusus. lagi ya, Mbak Betul Tika ya? betul, tapi kalau Jadi secara umum mhm, pakai duo aja, untuk duo aja. meminimalkan Mhm. kapsul. Oke, ini pertanyaan juga banyak nih, tentang autoimun Mbak Tika. Autoimun ini macam-macam, ada yang psoriasis, ada yang nanya autoimun yang lain. Nah, autoimun itu baiknya pakai apa ya? Gitu. Oke, jadi kalau untuk autoimun kita, fokus ke Reishi Max dulu, gitu. Jadi, karena kadang-kadang autoimun itu agak unik ya, karena kalau misalnya kita kasih nutrisi dasar dia bisa lebih gitu kan, jadi, lebih baik masuknya ke Reishi Max dulu supaya setidaknya kita bantu tekan imunitas yang terlalu berlebihan tadi, nanti baru coba mulai dari bisa Marine Omega dulu atau dari Lifepack dulu baru bisa dicobakan. Tapi yang pertama kalau untuk kasus yang autoimun, itu pakainya yang Reishi Max aja dulu. Gitu, sambil kita lihat responnya, karena kan kita juga butuh data ya dari hasil lab dan segala macamnya. Itu sih. Oke. Oh iya, teman-teman, disclaimer ya, bahwa produk Pharmanex ini tidak didesain untuk mengobati penyakit tertentu. Jadi kalau yang tadi pertanyaan-pertanyaan tentang autoimun, kemudian, ginjal segala macam, itu dalam konteks kita melengkapi nutrisi, bukan untuk mengobati penyakitnya ya, teman-teman ya, gitu. Aku pribadi adalah, Odamun, orang dengan autoimun, aku hipertiroid, dan aku konsumsinya betul yang tadi Mbak Tika bilang, Reishi, Marine Omega, itu awal-awal aku konsumsi itu dan itu, bagus banget di badanku. Tapi balik lagi, autoimun itu sangat unik, jadi teman-teman, pelan-pelan aja satu-satu coba masuk Reishi-nya. Kalau aman, mulai dari dosis kecil seperti tadi Mbak Tika bilang ya, mulai naik naik naik, kalau oke tambahkan Marine Omega, kalau oke tambahkan lagi yang lain, seperti itu. Jadi,
Disclaimer tadi tolong dicatat, ini tidak untuk mengobati, tapi melengkapi nutrisi kesehatan sehingga organ tubuh, sistem tubuh kita bekerja dengan baik. Ya, itu dicatat. Oke, Mbak Tika, pertanyaannya masih banyak sebenarnya, tapi ini sudah jam 14.30, ya, kita sudah di penghujung waktu. Ya, dari panitia tidak ada kode untuk menambah waktu. Jadi itu saja teman-teman, terima kasih banyak untuk partisipasinya luar biasa sekali, pertanyaan masih terus mengalir ini, gitu ya. Mbak Tika keren banget penjelasannya, aku seneng banget, aku belajar banyak hal, dan semakin mencerahkan, membuat aku juga pribadi semakin believe dengan produk miskin. Terima kasih, boleh nggak teman-teman kasih applause ya, berikan applause-nya, apresiasinya kepada Mbak Tika, ditulis, Mbak Tika thank you banget, terima kasih banget, gitu ya. Terima kasih Dan juga untuk kesempatannya. iya, betul, teman-teman. Acara OTG Product Training ini akan diadakan setiap 2 minggu sekali ya. Jadi pastikan kalau hari ini Anda belajar banyak hal tentang nutrisi, dan nantinya OTG akan mengadakan lagi product training berikutnya 2 minggu lagi ya. Jangan lewatkan, dan pastikan Anda mengundang orang-orang yang kira-kira sangat membutuhkan informasi-informasi terkait produk miskin yang bermanfaat untuk hadir di acara OTG Product Training berikutnya. Itu saja, terima kasih. Saya Laura Olivia, sebagai host Anda, undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di event OTG selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.